berjumpa kembali dalam acara Santapan Rohani. Mari sebelum kita akan mendengar firman Tuhan, kita akan berdoa mohon kemurahan Tuhan agar Tuhan menolong membuat kami mengerti akan kebenaran Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat pengorbanan-Mu, buat kasih-Mu dan anugerah serta pertolongan-Mu. Kau berkenan untuk kami datang kepada-Mu Bapa. Kami akan belajar firman-Mu, dan firman-Mu terus bertumbuh, berkembang dan berbuah dalam kehidupan kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada saat hari ini dengan satu tema, Tuhan Sang Pemberi Kemenangan. Saya ambil dalam kitab Mazmur pasal 44 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian, Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan nama-Mu kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami Kau buat malu. Karena Tuhan Allah, kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi nama-Mu lah kami mengucap syukur selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, Bani Korah telah mengajarkan dengan bangga, dengan jelas, dengan gamblang bahwa Allah lah yang memberi kemenangan. Allah lah yang memerintahkan kemenangan. Ketika Yakub dan anak cucunya menghadapi persoalan, masalah dalam kehidupan sehari-hari, khususnya ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka tidak cukup kuat dalam persediaan peralatan persenjataan. Namun bangsa Israel, bangsa yang mengandalkan Tuhan. Ya, ketika mereka berhadapan kepada orang Amalek, berhadapan kepada orang Mesir, hanya Tuhan yang memberi kemenangan. Manusia tidak bisa memberi kemenangan. Nah, kenapa Allah memberi kemenangan? Karena Allah yang telah menjadi manusia, namanya Yesus, Dia sudah menang atas maut. Dikatakan di dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 26, musuh yang terakhir adalah maut, dan maut itu telah dikalahkan oleh Yesus dalam kebangkitannya dari antara orang mati. Itu sebabnya Allah memberi kemenangan kepada orang-orang percaya. Ya. Ayat yang ke-6 berkata, dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Saudara, kita harus sadar bahwa lawan kita itu bukan darah dan daging,
bukan sesama manusia, bukan saudara, bukan teman, bukan tetangga, tapi lawan kita adalah penghulu-penghulu udara, roh-roh jahat, penghulu-penghulu angkasa, tipu daya muslihat iblis. Kita tidak bisa melawan dengan kekuatan kita, tapi ketika kita berdoa, roh Yesus diberikan kepada setiap orang percaya. Roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Dan dialah yang memberi kemenangan. Saudara, ayat 7 berkata, sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedang pun tidak memberi aku kemenangan. Bukan karena pandainya memainkan panah, bukan karena hebatnya dalam memainkan pedang. Kemenangan adalah pemberian Allah. Ya, bukan kegagahan kita, bukan kehebatan kita, bukan karena kecerdasan kita, bukan karena derajat pangkat kita, kekayaan kita yang akan bisa mengalahkan kuasa iblis, tipu daya muslihat iblis. Tapi hanya kekuatan Tuhan, kekuatan Allah. Allah memberi kemenangan kepada setiap orang yang percaya. Oleh sebab itu, jangan takut, jangan khawatir menghadapi persoalan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Tapi hadapilah bersama-sama dengan Tuhan, maka engkau akan pasti menang. Kenapa? Karena ayat 8 berkata demikian. Tetapi engkaulah yang memberi kemenangan terhadap para lawan kami. Engkaulah yang memberi kemenangan. Tuhan yang memberi kemenangan. Dalam Roma pasal 8 ayat 34 berkata, dia jadi pembela. Dia menjadi pembela kita. Ketika kita lemah, dia membela kita. Dia memberi kekuatan kepada kita. Ketika kita tidak berdaya, dia memberi kekuatan. Dia memberi semangat kepada kita. Oleh sebab itu, marilah dalam masa-masa seperti ini kita betul-betul menjadi orang yang mengandalkan Tuhan, orang senantiasa menaruh harapan kepada Tuhan. Ayat yang ke-9 dikatakan, karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Kalau orang percaya suka menyanyi, suka memuji Tuhan, mungkin di jalan, mungkin di tempat pekerjaan, mungkin sambil bekerja, kita bisa menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberi kemenangan. Ketika kita menghadapi persoalan masalah problem, kita tidak sendiri. Kita ada Tuhan, kita ada Allah. Ya, yang terakhir dikatakan, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Mengucap syukur. Rasul Paulus mengatakan, ucaplah syukur senantiasa dalam segala hal, karena telah dikehendaki Allah bagi kamu di dalam Kristus Yesus. Saudara, jangan pernah berhenti untuk mengucap syukur. Ucapan syukur itulah persembahan yang berkenan kepada Allah. Persembahan yang berkenan kepada Allah, persembahan ucapan syukur dari hati meluap ke dalam bibir, keluar bersuara syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, aku bersyukur kepadamu. Apapun yang aku hadapi, Engkau menyertai aku. Aku tidak sendirian, aku tidak yatim piatu, aku tidak sendirian. Terima kasih Bapa. Itulah orang percaya, karena Yesus sudah menang atas maut. Yesus sudah menang atas kematian. Dia bangkit dari antara orang mati yang naik ke surga. Dan dia menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Mari kita sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Biar Tuhan yang memberi kemenangan kepada kita setiap
berusaha setiap waktu. Mungkin kita pernah gagal. Kegagalan bukan berarti bahwa kita kalah, tetapi kegagalan adalah sebagai langkah awal untuk bisa mengulang kembali, mencapai dalam satu tujuan, kemenangan demi kemenangan kita akan raih bersama-sama dengan Tuhan. Bapa di surga, kami mengucap syukur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Bapa, segala terang Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberikan kemenangan kepada setiap kami. Kami orang percaya, kami orang mengandalkan Tuhan, kami orang menaruh harapan kepada Tuhan. Kami sangat yakin Engkau yang memberikan kemenangan kepada setiap kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau sudah menang atas maut, Engkau sudah menang atas segala percobaan. Engkau juga akan memberikan kemenangan kepada setiap kami, kemenangan demi kemenangan dalam menghadapi setiap masalah persoalan apapun. Kami akan bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati semua yang mendengar kebenaran firman-Mu ini Bapa. Haleluya. Amin.